Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu berita. Berita adalah sebuah laporan atau keterangan mengenai kejadian ataupun suatu peristiwa, baik berupa fakta ataupun opini yang bersifat aktual, penting, dan juga menarik. 7 jenis berita di dalam dunia jurnalistik. Yang pertama, straight news atau berita langsung adalah berita yang dituliskan secara ringkas, lugas, apa adanya, dan berisi informasi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, aktual dan penting. Nomor 2, opinion news atau berita opini, yaitu adalah berita yang berisi mengenai pendapat, pernyataan, dan komentar seseorang. Berita opini memberitakan pernyataan narasumber seperti pidato, konferensi pers, atau ucapan pejabat, pengamat, atau orang masuk kategori newsmaker, pembuat berita. Penulisan berita opini biasanya dimulai dengan pernyataan dengan mengedepankan ucapan yang isinya dianggap paling penting dan paling menarik untuk menandakan bahwa kini adalah berita opini. Biasanya pada judul dicantumkan nama narasumber, diikuti titik 2, lalu berisi kutipan pernyataan atau kesimpulan pernyataan yang paling menarik. Nomor 3, depth news. Depth news atau berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang telah ada, yaitu dilakukan dengan cara menggali informasi tambahan dari narasumber atau fakta-fakta yang ada sebelumnya. Jenis berita ini lebih mengedepankan kata bagaimana dan mengapa. Mengapa bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, apa yang harus dilakukan. Depth news biasanya dikatakan dalam laporan khusus. Berita ini seringkali lebih panjang karena mengungkapkan informasi hingga beres. Nomor 4, investigative news atau berita investigatif merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Jenis berita ini berisi fakta yang membongkar kasus kriminal atau penyelewengan yang merugikan kepentingan publik. Contohnya oknum pejabat atau petugas dalam kasus korupsi. Berita investigatif berupaya untuk mengungkapkan hal-hal tersembunyi di balik sebuah kejadian. Penyelidikan untuk berita ini, jurnalis harus bertindak seperti intel dan berani mempertaruhkan nyawanya. Berita investigatif didasarkan pada dugaan adanya pelanggaran yang ditutupi kalangan tertentu. Nomor 5, explanatory news. Hampir mirip dengan investigative news. Biasa juga disebut berita sebuah pengungkapan. Berita ini sifatnya mengklarifikasi secara detail dengan membagikan sebuah peristiwa dengan data yang utuh. Fakta diterangkan secara detail dengan beberapa alasan atau pendapat. Interpretative news. Interpretative news atau berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian penulisannya atau reporter. Dalam berita interpretatif, reporter juga mesti ikut untuk menerangkan inti dan latar belakang masalah. Biasanya informasi yang ditemukan dari narasumber kurang jelas atau tidak lengkap isi dan maksudnya, makanya berita ini dilakukan dengan cara ditulis. Yang terakhir, comprehensive news. Comprehensive news atau berita komprehensif adalah berita yang berisi keterangan tentang fakta dari suatu peristiwa atau kejadian yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Adapun jenis berita dari segi konten yakni berita politik, berita ekonomi atau info bisnis, berita olahraga, infotainment, berita selebritas atau dunia hiburan. Adapun jenis berita dari segi kebenaran yakni fake news atau berita palsu atau hoax, berita bohong. Selanjutnya bagian-bagian dalam susunan berita. Yang pertama, headline. Itu disebut judul, sering juga dilengkapi dengan anak judul. Nomor 2, deadline, merupakan ada yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian. Yang ketiga, layout, lazim disebut teras berita, biasanya ditulis pada paragraf pertama pada sebuah berita. Body atau tumbuh berita, isinya mendeskripsikan peristiwa yang dilaporkan dalam bahasa yang ringkas. Unsur dalam pembuatan berita yaitu 5W1H, what, apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Who, siapa yang terlibat di dalamnya. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan terjadinya. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana terjadinya berita tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.